Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya An Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Eh, Pada video kali ini, eh, saya akan mendemonstrasikan workflow perubahan konfigurasi otomatis menggunakan NAML. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk memahami proses backup konfigurasi pembuatan pembuatan changes, validasi perubahan menggunakan compress before commit, serta penerapan rollback konfigurasi secara aman. Nah, eh, di sini pada angka pertama yaitu kita membuat eh, file yaitu. Nah, di sini kita membuat file VLAN serta file loopback. Nah, di sini saya sudah membuat. Nah, di sini saya membuat VLAN 99 serta eh, rollback rollback VLAN 99 yang berisikan. Nah, di sini berisikan VLAN 99 serta eh, namanya, yaitu di sini saya menamai dengan video lab 99 serta untuk rollbacknya sendiri yaitu dan nah yang ini seharusnya di sini lab lab back 999. Nah, di sini tiga ini yaitu ini men- di sini setelah kita membuat ini kita bisa menjalankan dengan perintah Python 3 backup config py. Nah, setelah dijalankan script backup config eh, ini untuk mengambil running config awal dari seluruh perangkat sebelum perubahan dilakukan. Nah, setelah kita membuat ini, kita jalankan. Nah, dengan perintah Python 3 backup config.py, nah di sini dia akan jalan seperti ini. Nah, eh, untuk ini file eh, cat logback 99 serta cat VLAN 99 yaitu file ini yaitu file cengas ini belum diterapkan ke perangkat. Nah, isinya hanya mendefinisikan perubahan yang akan dimasukkan menggunakan metode margin. Nah, setelah udah jalan, di sini kita lihat di ls backup. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk eh, switch-nya. Ini switch. Nah, ini untuk routernya, yaitu dua
54. Nah, selanjutnya yaitu kita config. Nah, selanjutnya yaitu di sini commit config. Di sini buat script commit config untuk menerapkan perubahan pada semua device. Nah, di sini kita udah buat commit config-nya. Nah, ini untuk eh, commit config-nya. Jika sudah buat, di sini kita jalankan dengan perintah Python ya, commit config. Nah, di sini yaitu untuk routernya udah bisa. Nah, tapi di sini untuk switch-nya yaitu dia bisa terhubung. Lalu S, S2, S3 juga untuk router switch 3. Lalu ada switch 5, switch 6. Nah, ini untuk switch 4 juga. Di sini maka kok komit berhasil digunakan, dilakukan. Nah, di sini kita dapat melihat buktinya dengan ls backup. Nah, di sini ada S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, selanjutnya yaitu ke simulasi full rollback. Rollback. Nah, untuk simulasi full rollback, yaitu di sini kita membuat script rollback config.py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Nah, di sini di di sini saya sudah membuat filenya untuk rollback config. Nah, rollback ini hanya disimulasikan, tidak ada commit yang dilakukan sehingga konfigurasi tidak berubah. Nah, di sini kita rollback config. Nah, ini untuk isi dari eh, rollback-nya sendiri. Nah, ini setelah itu kita bisa jalankan dengan perintah Python. Enggak, rollback config.py.
Nah, di sini sudah untuk switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, dan switch 6. Lalu di sini untuk yang B itu rollback dengan marga. eh, jadi kita buat file rollback VLAN CFG yang berisi perintah eksplisit untuk membatalkan perubahan. Misalnya no VLAN 50. Buat script marga rollback.py. Nah, di sini untuk rollback VLAN-nya tadi di awal kita udah buat dengan no VLAN 99. Nah, di sini untuk script marga rollback-nya di sini juga saya sudah membuatnya. Nah, ini untuk isinya dari marga rollback. Nah, di sini untuk S4 sampai S6. Nah, rollback ini bersifat selektif dan hanya menghapus VLAN 99 pada switch tertentu. Nah, di sini kan untuk di atas untuk VLAN untuk switch 4 sampai switch 6. Lalu di sini kita jalankan dengan perintah Python 3 3 marga oh backup page. Ah, salah. Nah, di sini dia eh rollback ini bersifat selektif dan hanya menghapus VLAN 99 pada switch tertentu. Di sini dia untuk dari switch 4 sampai switch 4, switch 5, dan switch 6. Lalu di sini kita verify, verify device. Nah, verifikasi semua perangkat menggunakan script verify device.py menggunakan get interface untuk memastikan VLAN 99 ada di S1 sampai S3 dan VLAN 50 VLAN 99 hilang dari S4 dan sampai S6. Dan di sini kita pertama membuat scriptnya dulu untuk eh, verify device. Nah, di sini saya sudah membuat true verify device dot ini.
Nah, ini untuk isinya, isi dari eh, fa, isi dari file verify device-nya yaitu, nah, setelah kita membuat ini, membuat file verify device, kita jalankan dengan perintah Python 3p. Nah, di sini untuk switch satunya, yaitu dia true, switch duanya true, switch tiganya itu, switch empatnya false. 5 juga false, switch 6 juga false. Jadi eh, dia berhasil untuk menghilangkan rollback dari S4 sampai S6. Selanjutnya yaitu di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate. Nah, untuk load merge candidate yaitu untuk menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Sedangkan untuk load replace candidate yaitu untuk mengganti seluruh konfigurasi. Nah, untuk di nomor 2 itu apa makna hasil compared config yang kosong. Nah, maknanya yaitu tidak memiliki perbedaan. Untuk yang ketiga, kapan sebaiknya discard config digunakan? Nah, discard config sebaiknya digunakan ketika diff tidak sesuai. Nah, pertanyaan keempat, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. eh, yang A, simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compress config tanpa commit. Nah, untuk yang A yaitu simulasi rollback. Nah, eh, load full backup config memakai load replace candidate untuk melihat perbedaan eh, untuk melihat perbedaan pakai compress config, nah serta kelebihan dan kekurangannya, yaitu aman, tidak mengubah apapun, tetapi tidak melakukan rollback sungguhan. Nah, sedangkan yang B itu rollback menggunakan file changes, changes rollback VLAN CFG. Apa kelebihan keterbatasan dari eh, Nah, untuk yang B itu yaitu file ini berisi perintah untuk mengembalikan perubahan tertentu serta kelebihannya dan kekurangannya yaitu cepat rollback langsung tetapi tidak bisa mengembalikan full config. Untuk pertanyaan kelima, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur archive. Jelaskan bagaimana compress config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk dikonfig. Nah, di sini untuk pertanyaan nomor 5, full rollback dengan file backup bekerja dengan cara mengganti seluruh konfigurasi perangkat menggunakan konfigurasi lama yang sudah disimpan sebelumnya, menampilkan perbedaan antara konfigurasi saat ini dan backup. Jika hasilnya sesuai, baru konfigurasi di-commit. Jika tidak, proses akan dibatalkan dengan discard config. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, jelaskan manfaat mekanisme compress before commit dibandingkan langsung mengganti konfigurasi manual. Nah, di sini yang pertama manfaatnya yaitu dapat melihat perubahan secara eksplisit
mencegah perubahan tidak disengaja, serta mengurangi human error. Nah, untuk yang ketujuh, bagaimana konsep independensi diterapkan dalam praktik ini? Idempotensi menjalankan proses automation berulang kali. Hasilnya tetap sama dan tidak berubah-ubah. Yang kedelapan, apa resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, resikonya yaitu kredensial bisa terekspos jika repo dibagikan, bisa bocor melalui Git, log, atau error output. Nah, cara mengatasinya itu gunakan environment variables, serta gunakan file 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 env yang tidak dikomit ke Git. Serta untuk yang kesembilan, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup secara komit? Nah, untuk memungkinkan rollback cepat jika komit gagal serta menghindari downtime panjang. Untuk pertanyaan ke-10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Nah, cara menanganinya yaitu tangani error per device, log kegagalan, serta eh, detail errornya, lalu lanjutkan ke device berikutnya. Nah, di sini eh, ada pertanyaan yaitu di sini untuk soal yang pertama, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NAPALM. Nah, div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP brief interface, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Nah, kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show. Nah, ini kemungkinan penyebabnya yaitu VLAN dibuat via SVI tanpa perintah VLAN 500. Switch dalam mode FTP clean, eh, serta VLAN database belum diupdate. Nah, untuk perbaikannya yaitu pastikan switch mode FTP transparan serta VLAN dibuat di VLAN database. Untuk nomor dua yaitu saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error. Nah, apa arti error tersebut? Mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file changes? Nah, arti dari errornya yaitu eh, Nepal iOS membutuhkan fitur Cisco Archive untuk replace configuration secara penuh. Eh, Mengapa di praktikum ini menggunakan rollback alternatif? Nah, karena iOS virtual tidak mendukung archive serta marga rollback-nya lebih kompatibel, lebih aman, serta tidak mengganti seluruh konfigurasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.